Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, dan sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihanur Rahman dengan NIM 2432320032. Kali ini saya akan mempresentasikan suatu gagasan mengenai kebudayaan yang dikemukakan oleh Sultan Takdir Ali Sahabana. Nah, ini tuh dimuat di artikel polemik kebudayaan. Saya mempresentasikan tugas ini dengan tujuan mengampu ujian akhir semester dari mata kuliah Diskursus Perspektif Kebudayaan. Sebelum kita ke materinya, alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu siapa itu Sultan Takdir Ali Sabana. Sultan Takdir Ali Sabana biasa dikenal dengan istilah STA. Nama Sultan Takdir adalah nama sejak ia kecil, sedangkan nama Alis Jahbana adalah diambil dari nama sukunya. Sultan Takdir Ali Sabana lahir di Natal, Tapaluli, Sumatera Utara pada 11 Februari tahun 1908. Sultan Takdir Ali Sabana merupakan keturunan dari keluarga kerajaan Indrapura, putra bungsu dari Raja Pagaruyung. Nah, jadi Sultan Takdir itu punya gelar bangsawan ya. Sultan Takdir terlebih dahulu dikenal sebagai seorang sastrawan, tapi kemudian pada tahun 1930 ia menampilkan diri sebagai seorang yang paling tegas dan kritis, suatu penampilan yang kemudian serta-merta merupakan awal dari suatu polemik kebudayaan. Dan dari inilah ia semakin dikenal oleh masyarakat sebagai budayawan yang gigih memperjuangkan kebudayaan Indonesia. Nah, dari awalnya ia dikenal sebagai sastrawan, lalu pada tahun 1930-an ia lebih dikenal sebagai kebudayaan oleh masyarakat. Meskipun kemudian melahirkan beberapa konsep dan pemikiran yang sangat kontras dan sulit diterima dan banyak mempertentangkan serta menolaknya. Namun ia tetap kokoh dengan pendiriannya. Itu. Gagasan tentang kebudayaan baru. Nah, si STA ini menulis sebuah gagasan yang ia dijadikan artikel yang berisi kebudayaan baru Indonesia. Apa sih isinya artikel tersebut? Kebudayaan baru menurut STA. STA mengemukakan gagasan kebudayaan Indonesia baru karena ia melihat adanya kecenderungan dari sebagian kalangan yang terlalu mengagungkan masa lalu dan kebudayaan daerah sebagai dasar kebudayaan nasional. Menurutnya, sikap tersebut sangat beresiko menghambat kemajuan dan mempertajam perpecahan kedaerahan. Karena itu, Sultan Takrilai Sabana ingin mendorong lahirnya kebudayaan Indonesia yang modern, rasional, berorientasi dengan belajar dari Barat sebagai sumber dinamika dan kemajuan, agar Indonesia mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi, menurut STA, kebudayaan baru adalah dengan cara Indonesia belajar kepada dunia Barat bahwa bagaimana cara kita tuh menjadi rasional, modern, dan berorientasi ke masa depan dan meninggalkan budaya-budaya lama seperti mengagung-agungkan kerajaan-kerajaan terdahulu, mempraktikkan hal-hal yang eh, menurutnya kuno dan lain-lain. Lalu ada konsep kebudayaan Indonesia menurut STA. Sultan Takdir Ali Sabana berpendapat bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang baru lahir dari kesadaran generasi abad ke-20, bukan kelanjutan langsung dari kebudayaan masa lalu. Menurutnya, sebelum munculnya kesadaran nasional, masyarakat di Nusantara masih hidup dalam ikatan kedaerahan dan belum memiliki semangat persatuan sebagai satu bangsa. Karena itu, STA menyebut masa sebelum abad ke-20 sebagai masa pra-Indonesia. Kebudayaan pra-Indonesia tersebut contohnya seperti kebudayaan Jawa, Melayu, Sunda, dan suku-suku lain sebagainya. Nah, itu tuh bukan fondasi utama kebudayaan Indonesia modern. Di situ benarnya bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia pada zaman dahulu itu masih bersifat kedaerahan atau bentuk
kerajaan gitu. Yang mana itu tuh masih gampang diadu domba oleh penjajah-penjajah eh, pada saat itu. Salah satunya adalah eh, penjajah dari Belanda yang akhirnya memunculkan istilah yang dikenal dengan Divide et Impera. Lalu STAA menekankan bahwa kebudayaan Indonesia harus berorientasi ke masa depan dengan bersifat dinamis. Ia menolak pandangan yang terlalu mengagungkan masa silam karena hal itu berisiko menghidupkan kembali sentimen kedaerahan. Bagi STA, tugas generasi muda bukanlah meniru kebudayaan yang lama, melainkan menciptakan kebudayaan baru yang sesuai dengan tantangan zaman modern. Maksud dari menciptakan kebudayaan baru ini adalah eh, ia menciptakan kebudayaan baru, tetapi tidak menghilangkan akar kebudayaan yang lama gitu. Lalu ada visi dari STA. Nah, yang pertama adalah belajar dari dunia barat dalam hal rasionalitas, ilmu pengetahuan, organisasi, dan dinamika di dalam masyarakat. Lalu yang kedua, unsur barat tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan alat untuk membangun masyarakat yang lebih modern. Lalu yang ketiga, meniru barat bukan berarti kehilangan jati diri, melainkan cara untuk menjadi bangsa yang mampu bersaing secara global. Lalu visi yang tadi disebutkan itu memiliki tujuan. Nah, salah tiganya adalah satu, mewujudkan masyarakat Indonesia yang dinamis, maju, dan bersatu. Lalu yang kedua adalah ada menciptakan kebudayaan baru yang lahir dari semangat zaman, bukan sekadar romantisme masa lalu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, untuk menghindari konflik daerahan dengan tidak menjadikan satu budaya daerah sebagai inti kebudayaan nasional. Karena STI itu khawatir kayaknya kalau misal eh, masih bersifat kedaerahan tuh gampang diadu domba gitu. Nah, jadi kesimpulannya gagasan STI itu sangat penting ya sebagai pemantik diskusi yang dibuktikan dengan adanya artikel polemik kebudayaan. Nah, di situ tuh ada banyak tanggapan beberapa tokoh tentang kebudayaan Indonesia gitu. Salah satunya adalah tanggapan Sanusi Pane mengenai artikel STA ini. Nah, gitu. Ia tidak harus diterima sepenuhnya, tapi dibaca secara kritis. Justru dari polemik inilah kita belajar bahwa kebudayaan Indonesia dibangun melalui perdebatan, bukan kesepakatan tunggal. Kekuatan pemikiran STA terletak pada dorongannya untuk berpikir maju dan rasional. Ia membuka jalan bagi Indonesia untuk berdialog dengan dunia global, tetapi ada kelemahannya adalah kurang memberi ruang pada pengalaman historis dan emosional masyarakat dan terhadap tradisi lokal. Menurut saya tentang artikel ini, artikel Sultan Takdir Ali Sabana ini sangat menarik ya, karena ia berani menentang pandangan yang terlalu memuliakan masa lalu pada saat yang ditemukan pada zamannya gitu. Jadi ia tuh termasuk tokoh yang sangat progresif. Lalu dengan adanya artikel STA itu membuat kita diajak harus berpikir secara kritis dan rasional seperti masyarakat barat. Tentunya ini adalah suatu hal yang bagus gitu. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa berpikir secara kritis dan rasionalitas itu tetap harus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Namun saya juga merasa bahwa pandangan Einstein ini terlalu tegas dalam memisahkan kebudayaan Indonesia dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Dalam kehidupan sehari-hari contohnya, budaya lokal justru menjadi ruang masyarakat yang membentuk identitas nilai-nilai mereka. Nah, karena kebudayaan itu lahir dari suatu masyarakat gitu. Menurut saya, kebudayaan nasional sebaiknya tidak meninggalkan akar budaya lokal, melainkan si budaya eh, modern tuh masih memiliki akar dari budaya lokal gitu, agar tetap relevan dengan semangat modern dan persatuan nasional. Secara keseluruhan, artikel ini penting
sebagai bahan refleksi karena membuka perdebatan tentang arah kebudayaan Indonesia. Meski perlu digarisbawahi juga, tidak semua pendapat atau gagasan yang dikemukakan eh, oleh SA ini dapat diterima gitu. Ada beberapa yang mungkin tidak bisa gitu karena disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia juga gitu. Nah, meski tidak semua gagasan perlu diterima, namun pemikirannya SCA juga sangat membantu kita memahami bahwa kebudayaan Indonesia ini dibangun melalui dialog, kritik, dan keberanian untuk menatap masa depan. Begitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.